Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti kita akan bahas mengenai revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Perubahan secara cepat dalam waktu yang singkat dalam pembuatan dan pengelolaan barang yang semula dikerjakan oleh tangan manusia serta hewan dirubah menjadi tenaga mesin. Jadi lebih cepat, lebih efisien. Timeline sejarah industri. Yang pertama, dimulai pada abad ke-18, tepatnya di benua Eropa. Dan yang pertama kali yang melakukan revolusi industri itu di negara Inggris. Kenapa kok di negara Inggris? Nanti kita bahas di slide yang berikutnya. Kemudian menyebar ke Eropa dan abad ke-19, kolonialisme dan imperialisme modern itu sudah mulai nampak atau sudah mulai muncul. Perkembangannya berawal ketika adanya penemuan baru, yaitu melelehkan besi oleh Abraham Darby ketika tahun 1750. Oleh karena itu mempengaruhi muncul ide-ide atau inovasi baru atau penemuan baru, yang salah satunya ketika tahun 1769 itu munculnya museum uap. Kemudian adanya mesin pemintal ketika 1764. Selanjutnya adanya kapal api. Dan yang terakhir adalah lokomotif ketika abad ke-19. Mengapa pertama kali di Inggris? Kita jelaskan di sini. Yang pertama, terjadinya revolusi agraria di Inggris. Revolusi agraria itu adalah yang dulunya pertanian, kata kuncinya di sini adalah pertanian, yang dikerjakan secara tradisional berubah menjadi yang lebih modern. Maka dari itu produktivitas hasil pangan atau panennya itu semakin meningkat. Maka dari itu kebutuhan pokok yang ada di Inggris itu sudah terjamin. Selanjutnya, keamanan di Inggris yang terjamin pula. Kemudian, Inggris cukup banyak bahan baku industri, misalnya biji besi, batu bara, timah, dan kaloin. Terus kemudian juga penghasil wol dari India. Inggris juga memiliki jajahan yang luas dan banyak. Maka dari itu, pasti pula banyak bahan-bahan baku yang dimiliki oleh Inggris. Didukung lagi, Inggris itu memiliki lembaga ilmiah untuk melakukan riset atau penelitian untuk perkembangan revolusi industri. Kemudian menemukan mesin-mesin yang baru. Nah, tahapan revolusi industri. Di sini nanti saya bagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, ditandai dengan masih mempergunakan teknik kuno, yaitu penggunaan uap untuk menggerakkan mesin yang berbahan bakar kayu atau batu bara ketika abad ke-18. Lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua ditandai dengan penggunaan teknik baru berupa mesin bermotor yang berbahan bakar listrik atau bensin. Revolusi tahap kedua ini terjadi di Amerika Serikat dan Jerman pada abad ke-19. Dan yang tahap yang terakhir, yaitu tahap 3, ditandai dengan penggunaan teknik kimia hayati, berbahan bakar atom atau nuklir. Revolusi tahap ketiga ini terjadi di Amerika pula dan Uni Soviet pada abad ke-20. Pengaruh dalam bidang ekonomi. Harga barang menjadi lebih murah karena pekerjaan itu sudah digantikan oleh mesin. Jadi pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia itu semakin berkurang. Upah buruh semakin murah karena digantikan oleh penggunaan mesin. Kemudian ketidakpastian finansial pada kaum buruh. Terjadinya pertentangan antara kaum buruh dan majikan. Berkembangnya pesat kapitalisme modern di mana kaum kapitalis juga sebagai pendistribusian barang. Kaum kapitalis modern itu adalah kaum swasta yang sebagaimana dia mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hampir mirip dengan konsep merkantilisme. Pengaruh dalam bidang sosial. Semakin menderitanya kaum buruh karena nasibnya tergantung pada tangan majikan atau pemilik modal. Terus kemudian munculnya kaum kapitalis yang tampil sebagai orang kaya baru. Yang ketiga,
meningkatkan masalah sosial di kota sebagai akibat urbanisasi ke tempat industri. Sebagai contohnya itu adalah di Jakarta, yang sebagaimana itu tempat industri, makanya tidak heran di Jakarta itu emang padat banget. Berkurangnya peranan golongan aristokrat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini yang dimaksud adalah golongan-golongan seperti bangsawan dan sebagainya. Sering terjadi kerusuhan untuk menentang majikan dalam hal hak-hak kaum buruh yang terabaikan. Kemudian pengaruh dalam bidang politik, tampilnya kaum kapitalis yang mempengaruhi pengambilan keputusan di pemerintahan. Adanya daerah jajahan kaum kapitalis semakin luas. Dengan kaum kapitalis ini atau orang-orang yang memiliki modal tinggi atau memiliki modal yang banyak, itu bisa mempengaruhi pemerintahan, kemudian ekonomi di suatu negara. Terjadi perang antara negara Eropa, terus kemudian tumbuh subur nasionalisme. Maksudnya di poin ketiga ini adalah semakin ketat persaingan antara negara, juga semakin ketat nasionalisme. Jadi ini loh produksi saya yang paling bagus, ini loh produksi negara itu yang paling bagus. Jadi intinya di sini adalah membanggakan produknya, kayak gitu ya. Selanjutnya, berkurangnya golongan aristokrat tadi yang udah saya jelaskan di awal tadi. Sering terjadi kerusuhan kaum buruh untuk menentang kebijakan majikan. Ini ya, hampir sama pengaruh dalam bidang sosial. Dampak bagi Indonesia, lahirnya imperialisme modern atau penjajahan yang lebih modern. Kemudian juga dalam bidang ekonomi, munculnya praktik kapitalisme yang saat ini pun juga masih ada. Kapitalisme tadi udah saya jelaskan pula. Selanjutnya dalam bidang sosial, diskriminasi, perbedaan orang barat dan pribumi. Jadi kalau status sosialnya atau memiliki modal yang tinggi, itu status sosialnya tinggi dan sebagainya. Jadi ada di sini pasti muncullah dampak stratifikasi sosial atau ketimpangan sosial. Ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon dikoreksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.